Kita mau menghitung ya menggunakan uji hipotesis untuk di mana mu1 dikurangi mu2 dengan sigma 1 dan sigma 2-nya tidak diketahui dan dianggap bahwa sigma 1 dan sigma 2-nya sama. Jadi kita contoh, kita punya dua item ya. Ini item 1 dan item 2. Di sini sudah dikasih tahu nilai N-nya, jumlah sampelnya, X bar atau rata-rata sampelnya, dan S atau standar deviasi dari tiap sampel. Tiap item, maksud saya, maaf. Lalu dia beritahukan juga alfa yang digunakan adalah 0,05. Nah, yang harus dilakukan pertama adalah cek pertanyaannya apa. Yang dia tanyakan adalah apakah ada perbedaan dalam hasil rata-rata. Hasil rata-rata ya, berarti kan dia mau tahu apakah ada perbedaan dari rata-rata 1 dan rata-rata 2. Berarti kalau misalnya kita menganggap ya, berarti bisa dianggap mu1 sama dengan mu2, ya kan? Kebalikannya berarti mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, nanti bentuk ini kalian ubah. Ya. Kalian ubah sehingga semua variabel ada sebelah kiri. Ya, jadi misalnya yang ini jadi mu1 karena mu2-nya dipindah ruas jadi kurangin mu2 sama dengan 0. Lalu yang bawah berarti mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0. Nah, ini cara penentuan H0 dan H1-nya. Kemudian kita akan cek ya, critical value-nya itu berapa. Ya. Karena ini sistem dia uji hipotesis untuk mu1 minus mu2 dengan sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui dan dianggap sama, kita akan menggunakan yang namanya distribusi T. Kalau kalian menggunakan distribusi T, berarti harus cari degree of freedom. Nah, rumusnya agak berbeda dengan yang kemarin karena sekarang ada dua item. Ya, jadi N1 plus N2 dikurangi 2. Jadi kalau dilihat N1 itu yang ini 21 tambah N2 yaitu 25. Kita kurangkan dengan 2. Lalu kita akan mendapat degree of freedom-nya adalah 44. Kalau sudah seperti ini berarti kita tes di T-disk-nya berarti mencari T di mana dia adalah alfa per 2. Kenapa alfa per 2? Ingat, bentuk yang ini merupakan bentuk tutel. Ya, berarti kalau digambar, ya, kita punya dua area penolakan di kiri dan di kanan, di mana kalau dia nilainya dari titik yang ini sampai tak hingga, kita akan tolak H0. Tapi kalau dari titik yang sini sampai minus tak hingga, ya kita akan tolak H0. Ya, kita hanya akan menerima, maksud saya tidak tolak H0, hanya di area ini. Nah, itulah kenapa ya, karena tutel berarti alfanya adalah alfa per 2 dengan degree of freedom-nya adalah 44. Berarti kita akan cari T ya, kan tadi alfanya sudah dikasih tahu adalah 0,05. Berarti di sini T-nya adalah 0,05 kita bagi 2 dengan nilai degree of freedom-nya adalah 44. Nanti kan dapat nilainya adalah 2,0154. Nah, sekali lagi karena ini tutel, berarti nilai di sini adalah plus minus. Maksudnya apa? Plus itu ketika nilainya di sini, jadi nilainya adalah plus 2,0154. Kenapa nilainya di sini? Karena ingat, titik tengah atau rata-rata tengah itu nilainya 0. Oke. Kemudian berarti yang sebelah sini yaitu titik yang di sini adalah minus 2,0154. Kemudian setelah kita mengetahui critical value, kita akan menghitung ya the pooled variance-nya dulu. Ini adalah rumusnya yaitu SP kuadrat ya.
Jika dimasukkan rumus berarti N1 kita yang tadi adalah 21 dan 21 N1-nya ya. 21 dikurangin 1 dikali dengan S1 kuadrat. S1-nya adalah yang ini 1,3. Jadi 1,3 dikuadratkan ditambahkan dengan N kedua. N untuk item 2 adalah 25. Kita kurangkan 1, lalu kita kalikan dengan S2 dikuadratkan. Itu ini 1,116. 1,16 dikuadratkan lalu dibagi dengan N1 yaitu 21 dikurangin 1 dikalikan dengan N2 yaitu 25 kurangin 1. Jangan lupa apapun yang di dalam kurung selalu dikerjakan duluan ya. Jadi nanti kita bisa dapat hasilnya adalah 2,0 harusnya 1,5021. Nah, nilai ini yang akan kita masukkan ke dalam perhitungan testatnya. Ya, ini rumus testatnya. Berarti X1 bar. X1 barnya berarti yang ada di sini, yaitu yang ini 3,27. 3,27 kita kurangkan dengan X2 bar. Yaitu yang ini 2,53. Kita kurangkan dengan, nah ini tadi adalah mu 1 dikurangin mu 2. Ini berarti merefer pada H0 atau H1-nya. Ya, kita lihat aja. Di sini sudah jelas ya, H0, H1. Kita bilangnya mu 1 lebih kurang dari mu 2 sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, kita akan merefer lebih condong pada H0 ya. Karena kalau kita pilihnya adalah tidak sama dengan 0, berarti kita tidak tahu kan nilainya yang mana. Jadi untuk uji hipotesis yang tipe 2 variabel ini biasanya refernya pada H0. Jadi kita akan anggap bahwa nilai mu 1 kurang mu 2 adalah 0. Dibagi dengan akar dari si SP kuadrat tadi, itu 1,5021. Kita kalikan dengan 1 kurangin N1-nya tadi 21 ditambah dengan 1 dibagi N2 yaitu 25. Nanti setelah kita hitung dapat nilainya ada 2,040. Nah ini nilai ini kita cek di grafiknya. Nilai 2,040 itu berarti areanya mungkin, biar agak lebih jelas, mungkin ada di sini 2,040 karena kan dia lebih dari 2,0154 ya kan, berarti dia berada di area kita tolak H0 ya. Jadi kesimpulannya kita akan tolak H0 ya. Berarti kita bisa mengatakan ada cukup bukti bahwa tadi refer lagi, apa sih pertanyaan atasnya? Apakah ada perbedaan dalam hasil rata-rata? Oh, berarti bahwa ada perbedaan dalam hasil rata-rata. Kok bisa? Ingat, kita kan tolak H0. Ingat, H0 itu apa? Mu 1 sama dengan mu 2. Berarti mu 1 adalah tidak sama dengan mu 2. Itu yang kita dapatkan.